Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala hadhil ayatil karimati insyaallah minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama dan yang utama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di waktu pagi nan berkah ini kita bermunajat semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kesehatan kita semua, dijauhkan dari segala macam bentuk penyakit dan mara bahaya. Bil khusus kita doakan juga mudah-mudahan nikmat sehat ini membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan sesiapapun dari jamaah kita khususnya yang sedang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Dr. Iwan Pak Haji ya, yang kemarin sempat ada insiden, semoga beliau cepat pulih, cepat sehat dan tidak ada sesuatu yang berbahaya untuk beliau dan bisa kembali bersama dengan jamaah yang lainnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta para keluarga beliau, sahabat dan pengikutnya sehingga akhir zaman. Para jamaah yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah sesuai dengan yang dipinta kembali kepada kami, kita akan memulai pembahasan kitab yang baru. Masih diminta untuk menyampaikan tentang sosok nan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kesempatan sebelum ini kita sudah khatamkan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah lil Imam At-Tirmizi, kitab yang membahas tentang Nabi dari sisi akhlak dan kepribadian sehari-hari serta bentuk fisik beliau. Itu kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Nah, beberapa waktu ke depan bersama kami kembali insyaallah tetap mengaji tentang beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara analitik, tahlili, fikih sirah. Dalam bahasa sirah namanya fikih sirah. Nanti mungkin beririsan dengan kajian yang sedang berlangsung juga bersama Ustaz Bitah ya, yang juga mengaji tentang sirah nabawiyah, tetapi beliau dari sisi dalail atau khasais beliau. Khasais ya, khasais. Jadi mempelajari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang dari berbagai macam bentuk cara. Di antaranya mengaji tentang Rasul melalui adab dan keseharian, juga bentuk fisik beliau. Itu yang kita sudah khatamkan dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Termasuk yang paling terkenal tentang buku itu yang kita kaji itu Imam At-Tirmizi. Ada juga Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu karangan Imam Ibnu Katsir, bahkan lebih tebal dari Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Saya sebetulnya kemarin mau melanjutkan yang itu, tetapi Ustaz katanya coba kitab sirah dari sisi yang lain. Ada juga tentang khasais ya, khasais bagus itu ya, seperti yang bersama Ustaz Bitah, kekhususan itu mempelajari sisi lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun fikih sirah yang akan kita kaji ini itu akan melihat
sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi sirah. Sirah namanya sirah, perjalanan, ya, perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang ini banyak sekali kitabnya, ya, banyak betul kitabnya. Yang paling klasik yang terkenal itu Sirah Ibnu Hisham. Ini yang menjadi rujukan utama para penulis sirah nabawiyah, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bahasa-bahasa buku-buku klasik itu ya khas-khas buku klasik, banyak riwayat, ya, an, sehingga kalau misalnya untuk jamaah mungkin kita carikan yang lebih kontemporer. Dan fikih sirah ini paling tidak ada dua yang menurut kami cukup bagus, yang karangan-karangan kontemporer. Pertama ada namanya Ar-Rahiqul Makhtum, ya, karangan Syekh Al-Mubarakfuri, orang India. India ini memang kan banyak terkenal ulama hadis juga. Yang Syekh Al-Mubarakfuri ini, karangan Ar-Rahiqul Makhtumnya itu mempunyai mendapatkan semacam penghargaan internasional pada waktu perhelatan tentang buku-buku sirah nabawiyah. Yang kedua yang cukup terkenal itu adalah Fiqhus Sirah. Fiqhus Sirah karangan Al-Imam Syekh Ramadan Al-Buti As-Suri, orang Syria. Kalau Ar-Rahiqul Makhtum tadi orang India, ini memang orang Arab, yaitu Syekh Ramadan Al-Buti Al-Azhari As-Suri, ya, tamatan Al-Azhar sehingga gelar doktornya, dan menjadi ulama Suriah yang terkenal. Wafat beberapa tahun yang lalu ketika mengisi majelis ilmu, ya, sedang mengisi majelis di BUM, di masjid yang beliau sedang mengisi itu, dan beliau wafat qadarullah. Jadi saya memilih cenderung kepada buku beliau yang ini, Syekh Ramadan Al-Buti, karena di setiap satu pembahasan beliau akan sampaikan hikmah-hikmah dari perjalanan yang diceritakan dalam bab tersebut, sehingga nanti kita senang bacanya. Oh, ini hikmahnya, mengapa begini, mengapa begini. Yang itu tak ditemukan dalam banyak kitab-kitab yang lain, ya. Nah, itu insya Allah mudah-mudahan menambah pengetahuan dan pada akhirnya menumbuhkan dan menebalkan rasa cinta dan kerinduan kita kepada Al-Habib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tawasulkan mudah-mudahan jadi sebab di antara asbab dengan mengaji, mempelajari beliau Nabi Muhammad ini menjadi sebab kita dikumpulkan bersama beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu insyaallah mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah, dan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Para jamaah yang berbahagia, di awal pembahasan fikih sirah ini, Syekh Ramadan Al-Buti di situ mengawali dengan satu pembahasan yang cukup unik dan jarang dibahas dalam kitab-kitab sirah yang lain, yaitu tentang rahasia dipilihnya Jazirah Arab sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Islam. Kita mungkin juga bertanya, ya, mungkin pernahlah bertanya-tanya, tapi ada yang kemudian mengungkapkan, ada yang mencari jawaban, ya, kenapa Islam itu turun di Arab, ya, termasuk ngapo nabinya wong Arab misalnya. Pernah tidak terlintas begitu, Pak, ya? Kadang-kadang ada sajalah, ya, sehingga kadang-kadang ada yang terlalu jauh ngomongnya, coba turun di Indonesia, ya, mungkin pakaiannya itu kain sarung. Iya, pakaian nabinya itu, ya. Nah, nabi-nabi Arab pakai jalabiyah, pakai yang kemarin kita bahas tentang libas, ya, bab libas, bab pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Asy-Syama'il. Nah, beliau mengawali terlebih dahulu dengan pembahasan itu, rahasia dipilihnya Jazirah Arabia sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Islam. Jadi kata beliau, untuk menjelaskan hal ini, pertama, kata Syekh Ramadan Al-Buti, kita harus tahu karakteristik bangsa Arab, ya, dan tabiat mereka sebelum Islam. Juga nanti melihat dari segi geografisnya tempat mereka hidup dan posisinya di antara negara-negara persekitarannya, ya, di antara negara-negara persekitarannya.
Juga harus melihat kondisi peradaban saat itu. Itu juga sangat mempengaruhi kondisi peradaban dan kebudayaan umat-umat lain. Seperti yang tidak boleh ditinggalkan itu nanti Persia, ya. Apalagi yang terkenal sebelum Islam datang, Romawi, ya, Yunani, ya. Juga beberapa negeri Asia lainnya seperti India, ya. Nah, kita mulai. Pertama, sejarah singkatlah kondisi umat-umat yang hidup di sekitar Jazirah Arab sebelum Islam itu. Jadi pada waktu itu dunia ini ketika Islam itu datang, ya, berarti kalau Masehi abad ke berapa itu? Abad ke-6, ya. Abad ke-6, ya. Dan kita sendiri walaupun tidak disebut karena mungkin secara geografisnya agak jauh, kan juga sudah punya peradaban sendiri, ya. Di Nusantara itu berarti berbarengan dengan peradaban apa itu, ya? Sriwijaya atau ini Majapahit abad ke-6 itu Sriwijaya, ya, Sriwijaya, ya. Jadi pada waktu itu di dunia ini kekuatan adidayahnya itu kalau tidak Persia, kalau tidak Romawi, ya, dua negeri ini. Baru nanti ya Yunani, India dan seterusnya. Jadi Persia itu terkenal ladang subur berbagai khayalan, khurafat, ya, khurafat keagamaan, sehingga nanti di situ ada agama namanya apa? Zoroaster, ya. Zoroaster yang dianut oleh kaum penguasanya, raja-rajanya. Di antara falsafahnya itu misalnya mengutamakan perkawinan seseorang itu dengan ibunya, anak perempuannya atau saudara perempuannya. Sehingga pada waktu itu ada seorang raja Persia itu, Yazdazir kedua, kata Syekh Ramadan Al-Buti, yang di pertengahan abad ke-5 dia mengawini anak perempuannya sendiri. Nah, ini tentu sesuatu yang muskil, ya, menyimpang sebetulnya. Fitrah manusiawi itu mengingkari. Belum lagi penyimpangan akhlak-akhlak yang lain yang kata Syekh Ramadan banyak tidak cukup dan tidak tepat dimasukkan dalam fikih sirah ini. Juga di Persia itu ada juga ajaran Mazdakiyah. Kata Imam Ash-Shahrastani, ini juga pakar sirah, juga didasarkan pada filsafat, misalnya menghalalkan wanita, membolehkan harta, menjadikan manusia itu sebagai serikat sebagaimana dalam masalah air, api dan sebagainya. Ini bagi orang yang pengumbar hawa nafsu pas, ya. Jadi ini yang nanti itu masuk juga ke negeri-negeri Arab pada akhirnya ketika melihat pernikahan-pernikahan di Jazirah Arab sebelum kemudian datang Islam. Jadi ada pengaruh juga dari ajaran Mazdakiyah yang ada di Persia. Jadi kalau ada perempuan berarti HMB, hak milik bersama. Begitu, ya. Jadi tidak bisa dimiliki oleh seseorang tertentu. Nah, itu Persia begitu lebih kurangnya. Lalu kemudian Romawi itu dikuasai oleh semangat ini penjajahan, ya, kolonialisme lah. Jadi negeri ini ada pertentangan agama antara Romawi di satu pihak, juga Nasrani di pihak yang lain. Nah, mereka namanya koloni, ya, sangat mengandalkan kekuatan ininya, militernya, kekuatan pasukannya dalam melakukan ini penaklukan, petualangan dan semuanya, untuk diantaranya juga mengajarkan agama Nasrani itu. Jadi mengajarkan agama Nasrani, sehingga mempermainkan sesuai hawa nafsu mereka itu sendiri. Nah, negeri ini pada waktu yang sama tak kalah bejatnya Romawi ini, ya, dari Persia. Jadi kemunduran akhlak, bejatnya moral itu juga dialami oleh orang-orang Romawi ini. Nah, kalau Yunani, nih kita sebut ada Persia, ada Romawi, ada Yunani. Ini negeri yang tenggelam dalam khurafat, ya, tahayul-tahayul, atau negeri-negeri yang penuh dengan filosof, ya, sehingga kemudian boleh jadi pada akhirnya banyak khurafat yang muncul dari situ. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa bentuk-bentuk, ya, keadaan saat itu ketika Islam ini akan datang. Nah, di Jazirah Arab nih, ya, kita mulai baru masuk ke Jazirah Arabnya. Itu bangsa Arab itu hidupnya tenang sebetulnya, hidup dengan tenang. Jadi jauh dari keguncangan peradaban tadi Persia, Romawi. Jadi mereka tidak hidupnya mewah seperti orang Persia,
yang memungkinkan misalnya mereka akan kreatif untuk atau menciptakan kemerosotan filsafat dan sebagainya, atau misalnya karena mereka punya latar belakang Nasrani lalu kemunduran akhlak itu dibungkus dengan kebejatan moral atau dalam bentuk agama dan sebagainya. Juga Jazirah Arab tidak punya kekuatan militer seperti Romawi, ya, seperti Romawi, sehingga tidak bisa mereka itu ekspansi ke negeri-negeri sekitarnya untuk penaklukan dan sebagainya. Jadi memang macam terasing di antara peradaban-peradaban itu. Nah, itu Jazirah Arab. Jadi macam ini karakteristik orang Arab saat itu, macam bahan baku yang belum diolah dengan bahan yang lain. Nah, jadi masih sangat mentah, ya. Jadi juga nampak juga fitrah kemanusiaan itu masih cenderung kuat, sehingga kemudian akhlak-akhlak seperti setia, ya, penolong, dermawan itu masih dihargai itu di tanah Arab. Rasa hormat dengan pemegang kunci Ka'bah, kan sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, Bani Hashim itu sosok yang terpandang dari garis keturunan Nabi Muhammad SAW, termasuk kakek beliau Abdul Muttalib itu kan megang kunci Ka'bah. Dan pemegang kunci Ka'bah itu bukan orang sembarangan, tokoh di tempat tersebut yang kemudian sangat tampak, ya, kesetiaan, kemudian penghargaan terhadap orang ramai. Paling mudahnya misalnya ketika pada waktu kejadian serangan Abraha, ya, dengan tentara bergajahnya yang waktu itu berniat untuk menghancurkan Ka'bah, ya, kan datang jauh-jauh dari Yaman itu. Ya, datang jauh-jauh dari Yaman. Itu bisa dilihat nih bentuk bahwa orang Arab itu memang tidak terlatih, ya. Mungkin tidak gati dia itu, apa istilahnya? Jadi orang-orang Arabnya tidak terlatih memang. Diajak perang itu tidak terlatih, walaupun mereka sering juga bebalah di antara sesama suku. Tapi kalau sudah ada serangan yang besar, mereka tidak bisa berkutik. Ya, tidak ada militer dan sebagainya. Itu ketika Abraha nyerang kan, sampai di perbatasan Ka'bah sebelum perbatasan Mekah, sebelum masuk Mekah kan istirahat dulu di situ rombongan Abraha itu dengan tentara bergajahnya. Lalu diutus seorang untuk masuk kota Mekah menyampaikan hajat mereka, ingin datang ke Mekah, bukan ngajak perang, bukan nak bunuh orang, cuma nak menghancurkan Ka'bah. Coba panggil siapa yang megang kunci Ka'bah, lebih kurang begitu. Yang keluar siapa? Kakek Nabi Abdul Muttalib, ya, kakek Nabi Abdul Muttalib. Nah, kemudian ketika dihadap-hadapkan Pak kakek Nabi itu Abdul Muttalib dengan Abraha, Abraha itu ngira, wih, kalau pemegang kunci Ka'bah pasti orangnya hebat, ya, berwibawa, kalau ngomong pasti luar biasa. Tetapi ternyata ketika sudah berhadap-hadapan, apalagi ketika sudah kemudian ditanya, apa yang engkau harapkan wahai orang Makkah, lebih kurang begitu, ya. Dalam pikiran Abraha itu, karena yang sedang dihadapi ini pemegang kunci Ka'bah, dia mengira ini bakal keluar ucapan, tolong jangan hancurkan Ka'bah, ini bangunan kami yang sudah beratus-ratus tahun. Perkiraannya begitu mungkin, karena ini orang nomor satu yang menjaga Ka'bah. Tapi justru jawabannya Abdul Muttalib itu di luar perkiraannya. Apa omongan Abdul Muttalib? Saya tak punya kuasa untuk Ka'bah itu. Dia punya Tuhannya sendiri, ya. Tapi tolong bebaskan, katanya, kambing-kambing yang telah engkau ambil dari kepunyaanku dan seluruh penduduk Mekah ini. Kaget juga itu Abraha. Wih, aku nak ngancurkan Ka'bah yang mereka hormati selama ini, dan yang dihadapiku sekarang ini pemegang kuncinya cuman minta dibalikkan kambing-kambingnya. Kukira bakal misalnya nyembah-nyembah atau misalnya minta tolong jangan hancurkan Ka'bah. Ya, heran dia. Nah, ini yang menunjukkan. Jadi dan ini juga kata sebagian ulama menunjukkan fitrah kemanusiaan tadi yang kita sebutkan. Jadi masih ada, kalau mau disebut, ya, tauhid rububiyahnya itu, walaupun Islam belum datang. Jadi mengetahui bahwa ada yang mengatur semesta itu kan tauhid rububiyah. Kalau misalnya kita menerima pembagian tauhid yang 3 itu, jadi bahwa ada yang mengatur semesta alam. Jadi Ka'bah itu ada Rabbul Ka'bah wa ana Rabbul Ghanam, nah, begitu bahasanya, ya.
Ka'bah punya Tuhannya dan saya ini tuannya kambing-kambing itu. Jadi aku nak nyelamat ke kambing gue, ya. Ka'bah punya tuannya sendiri, berurusanlah dengan tuannya sendiri. Nah ini jadi memang masih bersih betul ya. Kalau mereka berperang itu sangat ini betul, sangat apa? Sangat sportif ya. Berperang itu. Bahkan sejak zaman Nabi juga begitu. Kan masih ada tanding 1 lawan 1 di setiap peperangan Nabi itu, menunjukkan kesportifan mereka. Belum banyak tipu muslihat macam orang-orang tadi yang kita sebut, orang-orang Romawi ya, yang punya kekuatan militer. Jadi tidak kemudian orang Mekah itu, wah ini bakal datang Abraha lalu bentuk barisan misalnya ya menghalangi mereka. Tidak, mereka tidak terbiasa untuk begitu. Jadi lebih baik mereka kemudian menyelamatkan diri, menghindar ya dari serangan-serangan seperti yang dilakukan termasuk misalnya oleh orang-orang Yaman atau Raja Abraha dengan tentaranya. Nah ini menunjukkan tadi yang saya katakan atau kita sebut sebagai fitrah kemanusiaan orang-orang dulu ya. Jadi masih sehat, masih kuat ya, belum tersentuh peradaban lah begitu ya mungkin ya, belum tersentuh peradaban dan mereka masih sangat sehat badannya ya, masih sangat kuat dan sebagainya, tapi masih macam bahan baku belum kemudian ini, belum diasah, belum disentuh dan sebagainya. Nah ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tetap ada keburukan-keburukan, makanya disebut Arab itu Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam. Kita bisa lihat misalnya beberapa yang buruk yang kemudian mulai muncul di sana itu, tapi karena tak adanya pengetahuan tadi, tak ada ma'rifat ya, yang bisa memberikan mereka itu ke jalan hidayah yang lebih benar dan lebih fast. Jadi banyak misalnya ada membunuh anak perempuan ya, jadi semacam ada keyakinan kalau mereka dapat anak perempuan itu dapat kehinaan. Nah itu ya, itu yang kan itu tidak benar. Kalau misalnya itu terjadi terus-menerus, lama-lama habis ya maqasid tujuan penciptaan manusia, atau nanti kemudian ketika Islam datang jadi maqasid syariah hifdzun nasl itu habis. Kalau betinanya habis, generasi berikutnya siapa yang nak melahirkan ya? Begitu. Itu jadi dia tidak seperti umat Romawi yang tadi kita ceritakan, tapi ini muncul juga kejahiliaan ini, fitrah kemanusiaan. Apalagi misalnya yang pernah didengar pernikahan ya, walaupun tidak seperti orang-orang Romawi yang sangat bobrok, tapi cukup ini juga kalau kita sebut hari ini rusak juga. Jadi macam-macam bentuk hubungan lelaki dengan perempuan zaman itu. Ada namanya nikah liwa. Nikah liwa itu jadi perempuan liwa, namanya liwa, bendera Jadi meletakkan bendera di depan rumah mereka. Ya bayangkan bebecak gitu bendera, mungkin ada tiangnya ya, atau digantung di manalah depan rumah. Kalau sudah ada bendera itu pertanda bahwa di dalam rumah tersebut ada perempuan yang bisa dimasuki oleh laki-laki lain. Macam inilah kalau hari ini mungkin apa ya, macam rumah bordil ya. Tapi bukan mengumpulkan banyak perempuan, tidak, hanya perempuan yang di rumah itu saja. Kalau ada bendera itu jadi tanda bahwa ada perempuan yang bisa dihajati oleh lelaki yang punya keinginan untuk itu. Ya, kalau kemudian masuk lelaki itu dah hamil dan sebagainya, bentuk mereka itu untuk menentukan siapa laki-laki yang harus bertanggung jawab ada dua paling tidak yang saya temukan itu ya. Nah ini yang membedakan. Kalau Romawi tadi kan macam kehidupan barat hari ini free sex begitu ya, siapa galak laju dak kate ikatan lagi, kan itu lebih buruk ya. Kalau ini masih ketika perempuan tadi itu hamil, dia akan panggil lelaki yang pernah datang ke rumahnya. Mungkin ada list itu yang pernah datang tuh ya, di list. Pas dia melahirkan itu dipanggili, dia dikumpul ke. Ada beberapa yang saya lihat dalam itu juga dibahas oleh Imam Sayyid Sabiq dalam pengantar bab nikah dalam fikih sunnah ya. Jadi katanya ada kemudian bentuk untuk menentukan siapa bapak si bayi yang akan dilahirkan, yang telah dilahirkan, baru dilahirkan itu. Pertama nanti akan dilihat ya, siapa yang paling mirip secara fisik dengan bayi itu. Dijingoi, diranapi ya.
bayi diranapi, lanang-lanang tuh diranapi. Ai kau bapaknya, caknya paling banyak miripnya dengan kau, hidungnya, ya, jidatnya misalnya dan sebagainya, apalah yang nampak dari tampilan zahir. Dan laki-laki itu tidak boleh untuk menolak. Nah itu kebiasaannya, itu adatnya begitu. Kalau sudah kata perempuan itu kamu bapaknya, sudah dia jadi bapak dari bayi itu, walaupun belum tentu, ya. Dalam list dengan yang hadir tadi ada 10 lanang misalnya, ya. Iya, dia ketempuannya karena paling mirip katanya tadi, ya. Itu satu. Ada juga yang asas perempuan itu sendiri yang punya kemauan, ya, dia yang tentukan. Kalau hari ini kan, kalau misalnya bapaknya misalnya tidak galak nerima, mungkin dia bisa protes. Kaget dulu, belum tentu aku, tes DNA dulu. Uji hari ini, ya. Iya, tapi kan dulu belum ada tes DNA itu, ya. Jadi melihat yang zahir langsung. Nah ini walaupun tidak sebobrok Romawi yang kita ceritakan tadi versi, tapi tetap saja sebuah ini, ya, sebuah kejahiliaan. Nantilah kemudian setelah Islam datang dipatenkanlah bentuk-bentuk pernikahan yang seperti hari ini kita saksikan. Itu sudah ada sebetulnya pernikahan seperti kita hari ini di zaman jahiliyah. Biasanya itu dilakukan oleh orang-orang terhormat, ya, orang-orang terhormat, termasuk garis keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebutkan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 198, ketika Allah mengatakan di dalam ayat tersebut, wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin. Ya, Allah mensifati orang-orang itu dengan dolal. Jadi dan sesungguhnya kamu ini sebelum Islam itu datang, ya, maksudnya betul-betul atau benar-benar termasuk orang-orang yang sesat, ya, termasuk orang-orang yang sesat. Nah ini dari segi yang tadi kita sampaikan. Nah di samping itu Jazirah Arab, ya, Jazirah Arab secara geografis terletak di antara umat-umat yang sedang dilanda pergolakan. Ini kata beliau, ya. Jadi peradaban barat yang materialistik, yang menyajikan bentuk kemanusiaan yang tidak utuh. Ada juga peradaban spiritual yang penuh khayalan tadi yang kita ceritakan, ya, di ujung timur. Ada India, Cina, ya, Yunani dan sebagainya. Nah setelah ini kita tahu sudah bahwa bangsa Arab di Jazirah Arab itu dengan mudah, ya, maka dengan mudah kita dapat menjelaskan di sini hikmah ilahiyahnya. Kan tadi kita ini pembahasannya mengapa Allah memilih tanah Arab sebagai tempat turunnya Islam ini. Jadi Allah berkenan menentukan ini sebagai tempat kelahiran Rasul, dan mengapa bangsa Arab juga kemudian ditunjuk sebagai generasi perintis yang pada akhirnya membawa cahaya Islam ini ke seluruh alam. Jadi bukan seperti dikatakan oleh sebagian orang, ya, sebagian orang yang kemudian karena memiliki agama yang batil atau misalnya peradaban palsu sulit diluruskan dan diharapkan oleh sebab kebanggaan mereka terhadap kerusakan yang mereka lakukan, ya, sedangkan orang-orang yang masih hidup di masa pencarian mereka tidak mengingkari kebodohan itu dan tidak akan membanggakan peradaban dan kebudayaan yang tak dimilikinya. Nah jadi demikian, ya, jadi maksudnya itu mereka lebih mudah disembuhkan dan diarahkan orang-orang Arab itu. Walaupun tadi ada penyimpangan, tapi lebih dekat kepada fitrah, dan untuk mengarahkan mereka itu tidak sesulit misalnya seperti keadaan orang-orang yang pertama seperti Persia atau Romawi. Nah ini diantara yang kata Syekh Ramadan Al-Buti mengapa dipilihnya Jazirah Arab sebagai tempat dipilihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jika Allah misalnya menghendaki terbitnya dakwah Islam itu dari salah satu tempat tadi, Persia kah atau Romawi kah atau India misalnya atau Yunani, itu niscaya nanti keberhasilan dakwah ini seolah-olah Allah memang mempersiapkan, ya, sarana prasarananya tadi di negeri tersebut yang memang sudah maju secara peradaban. Ini mirip-mirip sama misalnya ngapa Nabi Muhammad SAW itu kemudian dipilih dari nabi atau manusia yang digelari ummi, al-ummi, ya, an-nabi al-ummi. Kan kita nyebut nabi an-nabi al-ummi. Para ulama mengatakan al-ummi itu maksudnya tidak mengenal baca dan tidak mengenal tulis, ya.
Kalau bahasa hari ini ya Nabi itu belum bisa baca, belum bisa nulis ya. Kenapa begitu? Karena nanti untuk menolak tuduhan orang-orang yang datang kemudian, yang nanti mengatakan misalnya bahwa Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad SAW ya. Dengan sendirinya ketika tahu bahwa sosok Nabi itu bahkan tidak bisa baca tulis, tertolak dengan sendirinya. Nah itu lebih kurangnya begitu. Kalau misalnya nabinya nabi yang al-ummi dan jazirah Arabnya tidak punya peradaban sebelumnya yang hebat seperti Persia dengan Romawi. Nah ini yang kemudian Allah katakan di surah Al-Jumu'ah. Allah mengatakan di situ, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Jadi Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul di antara mereka, nabinya nabi yang ummi. Dibacakan ayat-ayat pada mereka agar mereka mensucikan diri mereka, tazkiyatun nafs. Ya, meninggalkan yang buruk-buruk tadi, pernikahan yang macam tadi dan sebagainya. Diajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, dan sesungguhnya betul-betul sebelum ini mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Nah ini para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah selain itu ada pula, nah ini perlu kita baca hasil daripada yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti ini. Kata beliau, hikmah-hikmah yang tidak tersembunyi bagi orang yang mau mencarinya. Apa itu? Pertama, sebagaimana telah diketahui, itu Allah telah jadikan Baitul Haram, Ka'bah itu maksudnya, itu sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Jadi jangan dikira Ka'bah itu adanya oleh Nabi Muhammad dan untuk pelengkap syariat Islam dan dibuat oleh beliau, tidak. Itu sejarahnya panjang. Bahkan ada yang kemudian mengira itu dibina dan diasaskan oleh Nabiullah Ibrahim. Setelah ditelusuri, yang membina awal kali pertamanya justru Nabiullah Adam alaihi salam ya, bersama malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang kemudian hikmah ilahiyah yang luar biasa yang memang Allah letakkan di situ. Jadi seolah-olah memang Allah create nanti itu akhir zaman, akhir kenabian, akhir risalah itu bakal di situ. Kan belum muncul peradaban yang lain, Romawi, Persia. Kalau zaman Nabi Adam dulu mana ada peradaban itu muncul? Belum ada, orang-orangnya belum ada. Ya, tetapi macam peletakan batu pertamanya sudah diletakkan di situ, ya, sebagai penanda bahwa nanti memang Nabi akhir zaman itu ada di sana. Kalau sudah Allah yang mengatakan begitu, dah baca nolak kita. Fa'alul lima yurid. Allah kalau melakukan sesuatu ya ikut kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah juga kan buat bagus betul itu. Nabi-nabi sebelumnya itu kan banyak di daerah Syam, ya, Baitul Maqdis, Palestina. Tapi ketika Abul Anbiya, gelaran untuk Nabiullah Ibrahim, ya, lalu punya anak dari istrinya yang bernama Hajar, punya anak Nabiullah Ismail, qadar Allah tuntun mereka itu kemudian untuk mengasingkan Hajar dengan anaknya ini sampailah di tanah Mekah, ya. Maksud tersimpang dikit mungkin bakal sampai ke Asia Tenggara misalnya, jauh tapi ya, tapi sampai ke situ ya, dari Syam itu. Ngapa misalnya udah ke pucuk jadi Eropa misalnya, tapi agak ke bawah sampai ke tanah Mekah ya, yang saat itu kan belum jadi ini, belum ada sesuatu yang tanda-tanda bakal ada peradaban di situ. Nah itu jadi yang pertama itu. Yang kedua, secara geografis tadi Jazirah Arabia ini memang kondusif untuk tugas-tugas dakwah seperti itu. Apa maksudnya? Karena Jazirah Arab ini dia terletak sebagaimana yang kita sebutkan tadi di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Jadi sangat strategis lah begitu kalau mau disebut ya, kalau misalnya untuk penyebaran dakwah Islam ke semua bangsa, ya, ke semua bangsa. Bahkan kalau kita lihat hari ini juga begitu, lebih kurang ya, agak nengah itu kan Jazirah Arab itu. Nah, apalagi zaman dahulu yang antara Persia dengan Romawi, sehingga memudahkan nantinya untuk pemimpin-pemimpin setelah Rasul itu ekspansi menyebarkan Islam. Kan zaman Rasul belum terlalu banyak, nanti itu puncaknya dan cukup besar pada waktu Khulafa Ar-Rasyidun, itu zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah ya, yang terakhirnya tentu sudah menjadi ketetapan Allah, tidak bisa diganggu gugat. Tadi yang kita katakan,
sudah qadarullah, Allah tetapkan itu, dan Allah juga jadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa dakwah Islam ya, dan media langsung untuk menyampaikan kalamullah ini ya, menjadikan kalamullah ini ya, termasuk sampai kepada kita. Karena nanti kalau dikaji lebih dalam karakter semua bahasa itu, lalu kita bandingkan antara satu dengan yang lainnya, itu kita akan temukan bahasa Arab itu punya keistimewaan yang tak dimiliki oleh bahasa yang lain ya. Termasuk disebutkan bahasa tertua ya. Kalau misalnya bahasa tertua dan akan terlama, karena juga ada asar yang mengatakan bahasa penduduk ahli surga itu adalah bahasa Arab ya. Nah, tapi kalau masalah yang nanti di akhirat jangan kecil hati, aicanya aku udah baca ngomong berarti ge ustad di surga ya, baca insyaallah ya. Ya, yang penting masuk surganya dulu ya. Tapi bahasa Arab memang termasuk bahasa yang paling tua. Hampir semua bahasa terpengaruhi ya. Kemudian banyak yang diserap di dalam bahasa-bahasa yang lainnya. Termasuk bahasa kita, kalau nyebut sudah bahasa Indonesia, banyak ya bahasa serapan dari bahasa Arab. Yang sedang duduk ini kursi, kursiun ya, apa lagi Pak yang tahu bahasa Arab? Madrasah pulus ya, pulusun ya, pulus duit ya, pulus dan sebagainya. Nah, banyaklah, pokoknya banyak ya. Bahkan kadang-kadang diserap dari bahasa Arab pas jadi bahasa Indonesia berubah maknanya ya, tergantung orang yang menyepakatinya di Indonesia atau yang menetapkan kali pertamanya. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan ini kita pengantar lah ya, pengantar mengenalkan itu, mengenalkan begini buku-buku yang mempelajari Nabi ya, dan mengapa lalu kemudian Allah tetapkan dan pilih Jazirah Arab itu sebagai tempat untuk kemudian tumbuh risalah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau kita semua marja kita balikkan kepada Allah, memang Allah sudah create sedemikian rupa sejak dahulu kala ya, zaman azali, bahwa memang nabi akhir zaman itu adalah nabi dari golongan Arab. Dan itu kemarin sudah kita sebut ya pada waktu membahas Asyama'il al-Muhammadiyah, tentang nabi akhir zaman itu yang ada khotam, ada tanda kenabian. Yang waktu kita mengaji bab khotamin nabi itu besarnya sebesar macam telur burung puyuh ya, kemudian agak nebal dikit. Kalau macam kita tuh apa istilahnya nyebutnya kalau ada budak itu bawa tanda lahir ya, tanda lahir itu. Nah, nabi itu di antara baina katifai, di antara dua pundak beliau di bahagian belakang ya, bentuknya tadi ada macam bulu-bulu tumbuh sedikit. Nah, macam orang punya tanda kadang di tempat yang lain ya, tapi tanda kenabian itu ada di situ. Ketika akan disingkap baju beliau tersingkap, kelihatan tanda itu. Itu yang dilihat oleh seorang pendeta Nasrani di negeri Syam pada waktu Nabi Muhammad remaja, dibawa oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke situ ya, lagi berniaga. Itu dilihatnya oleh pendeta itu. Pendeta itu juga sebetulnya jarang keluar dari gerejanya, tapi entah kenapa tahun itu dia keluar dan melihat-lihat suasana pasar ya. Itu tadi qadarullah, dia nak lihat ternyata ini nabi yang bakal menjadi nabi akhir zaman yang sudah disebut dalam Taurat, disebut dalam Injil, ternyata dari orang-orang Quraisy. Nah, itu tak bisa ditolak ya, walaupun orang-orang mereka itu berharap, karena itu disebut dalam Taurat dan Injil ya, bakal kedatangan Nabi Muhammad itu. Mereka berharap dari golongan mereka. Karena itu kan hari itu kita sampaikan, Nabi Muhammad disuruh cepat-cepat balik oleh pendeta tersebut, khawatir nanti diganggu oleh pendeta-pendeta lain yang punya niat yang jahat. Karena ternyata Nabi akhir zaman ini bukan dari mereka, bukan dari orang Syam, bukan dari orang pembaca Taurat dan Injil, tetapi justru dari negeri yang tadi tak punya peradaban ya, negeri Jazirah Arab. Nah, ini semua kalau dibalikkan kepada Allah sebagai rujukan, sudah tak baca ngapo-ngapo lagi gitu. Apalagi kita nak protes, ngapo dak wong Jawi bae ya, wong Nusantara maksudnya ya. Jadi lemak gitu ini kan. Jadi kita tidak insecure di hadapan orang-orang Arab, padahal tidak juga begitu ya. Kalau bacaan Al-Qur'an banyak juga orang Arab tak baca Quran ya. Iya, jadi kaitannya nantinya baliknya lagi itu kepada kita sebagai muslim dalam menjalani syariat ini. Jangan dikira juga orang Arab juga pasti alim ya, pasti ahli ibadah, belum tentu juga ya. Apalagi kalau sudah masuk Mesir. Mesir peradabannya panjang lagi. Turunan Nabi Musa nya ada ya.
sisa-sisa Fir'aun tidak hilang. Ada juga ya, Korun, ya, Haman, banyak ya. Jadi kaitan kita sebagai muslim ini alhamdulillah. Yang penting kita dapat risalah ini, dapat petunjuk ini, walaupun kita cukup jauh dari jazirah Arab, walaupun kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung. Inilah barakah ulama-ulama kita dahulu ya, yang kemudian menyampaikan dakwah ini sampai ke jazirah Arab. Itu kan kalau dalam kajian sejarah boleh juga dibaca buku Api Sejarah ya, ada buku Api Sejarah bagus itu ya, 2 jilid itu, atau buku-buku yang lain, atau ceramah Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz siapa yang sering membahas Islam Indonesia yang dulu itu ya, Ustadz Salim Afillah ya, atau yang lain-lain, rujukan apapun yang menyatakan bahwa Islam datang ke Nusantara itu sudah sejak zaman sahabat Nabi SAW ya. Di Tenggarai ada beberapa sahabat yang diutus dan sampai kemudian ke negeri kita, negeri Nusantara ini. Nah ini yang kemudian jadi asbablah kita hari ini senang, walaupun kita bukan orang Arab, walaupun mungkin di antara kita bahkan sampai hari ini tidak bisa juga berbahasa Arab, tapi kita menikmati nikmat hidayah dan nikmat Islam ini. Itu yang paling pentingnya itu ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita menjadi asbab untuk dapatkan syafaat Rasul dengan mengaji buku-buku sirah beliau, baik Asyama'il, Khosois ataupun fikih sirah seperti ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu untuk pengantar hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya sarankan untuk mempunyai buku ini kalau misalnya ada kesempatan mendapatkannya di buku-buku, di toko-toko buku ya. Fikih sirah namanya, fikih sirah Syekh Ramadan Al-Buti ya, fikih sirah itu, karena ini bukunya terkenal jadi sering dicetak ulang ya, tidak seperti buku-buku sirah yang lain. Namanya penerbit ya, dia lihat mana buku yang sering dibaca orang, bestseller, nah itu yang kemudian dicetak terus. Jadi fikih sirah Syekh Ramadan Al-Buti. Jadi kita bisa baca, bagusnya tadi yang saya katakan, tiap kali satu cuplikan kehidupan beliau langsung di situ disebutkan hikmahnya, tetet hikmahnya, sehingga kita bisa oh ini ngapo begini dan sebagainya. Itu yang membuat ini agak sedikit istimewa dibandingkan yang lain. Jadi mudah-mudahan sampai juga pahala kita untuk beliau Syekh Ramadan Al-Buti yang menyusun buku ini ya, orang yang betul-betul alim dan dihitung syahid karena wafatnya itu pas majelis mainilah ya, pas majelis mainilah. Masih baca, buka di YouTube kalau nak melihat ya, yang menjejak digital tidak bisa hilang ya, ketik Syekh Ramadan Al-Buti atau syahid Syekh Ramadan Al-Buti. Lagi pengajian tiba-tiba meledak masjidnya itu ya, tahun berapa, sekitar 7 tahun yang lalu ya, dan beliau termasuk korban waktu itu ya. Itu kesedihan umat Islam saat itu juga. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa itu ya. Silakan, ada tidak sudah pertanyaan di pertemuan yang pertama ini untuk mengaji fikih sirah, atau yang nak nambahkan, karena ini kan kaitannya sejarah. Ayatnya aku ada tambahan Ustaz di sana. Silakan. Tafadhol. Ya, nambahkan ya Pak ya. Ya. Kalau sahabat sudah pernah datang ya, zaman Majapahit itu gimana kira-kira, pendekar Ronggolawe itu, Satria Majapahit itu masuk surga atau gimana? Ya. Iya. Karena dia orangnya satria gitu. Satria ya. Tuhan dia ya. Iya. Baik. Iya. Konsepnya begini ya. Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang terakhir. Ajaran yang dibawa ajaran yang terakhir. Adapun masa sebelum kenabian beliau, itulah yang kemudian sangat memungkinkan orang-orang tertentu, tempat-tempat tertentu, kawasan-kawasan tertentu yang tersentuh risalah samawiyah, risalah langit. Nabi itu kan banyak Pak, ratusan ribu. Ya, dan disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, sebahagiannya kami sebut dan lebih banyak yang tidak disebut. Yang disebut yang dalam Quran cuma 25 yang wajib kita hafal itulah. Bayangkan dari seratusan ribu itu ke 25 ada berapa banyak nabi-nabi yang tidak disebut. Mungkin untuk dia sendiri atau bahkan juga menyampaikan untuk umatnya di kawasannya yang terbatas dan sebagainya. Sehingga dulu waktu kita belajar akidah di Usuluddin di Al-Azhar itu, ada salah seorang dosen mengatakan boleh jadi filosof-filosof Yunani kan bagus-bagus kalimatnya, macam Sokrates ya, siapa lagi, Plato, siapa lagi,
Aristoteles ya. Boleh jadi nabi kata beliau. Ya. Buddha apa yang Siddhartha boleh jadi nabi. Itu ya. Orangnya itu ya, bukan Buddha hari ini. Ini pencetus Buddhanya itu kan itu sebelum fatrah Nabi Muhammad. Ya, boleh jadi nabi. Tapi kata beliau tidak usah kamu cari-cari nian ya. Termasuk misalnya tadi siapa Pak? Pangeran Ronggolawe. Itu apa? Raja, salah satu raja di Majapahit ya, atau ini pendiri ya, pengasasnya itu ya. Nah itu ya. Jadi kita juga tidak bisa memastikan karena tidak ada rujukan yang pasti ya. Tidak bisa juga. Itu tadi kata bahasa beliau itu bisa jadi ya. Ketika misalnya orang itu kehidupannya baik, yang sampai cerita-ceritanya dari kalimat-kalimat atau sejarah hidup yang diceritakan, dan syaratnya harus sebelum kedatangan Islam ya. Kalau sudah ada kedatangan Islam, ada ngaku-ngaku nabi, nah itu baru bisa dipastikan nabi palsu ya. Nah, makanya teori-teorinya banyak juga ya, katanya ada nabi dulu di Nusantara dan sebagainya. Ada bahkan juga yang agak ini, buku siapa beliau itu ya, yang ngarah ke tasawuf, bahkan nabi-nabi yang sudah disebutkan namanya itu katanya lokasinya di Indonesia. Negeri Sabak itu katanya yang di ini di mana? Iya, di Jawa itu ya. Iya, Candi Borobudur itu katanya dibuat oleh Nabi Sulaiman, macam-macam lah ya. Iya. Tapi Allah alam bisawab, saya juga tidak terlalu dalam di situ, boleh nanti searching sendiri. Tapi tadi kaidahnya, kalau sebelum zaman kenabian Nabi Muhammad, kalau ada orang yang kehidupannya bagus ya, kalimat-kalimatnya kemudian sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan, ya boleh jadi nabi ya. Tapi kan nabi tadi dia tidak kemudian dan ketika Nabi Muhammad datang sudah selesai semua yang itu tadi. Ya, bahkan nabi-nabi yang sudah jelas seperti Nabi Musa, Nabi Isa dengan Taurat dan Injilnya, ketika Nabi Muhammad datang dengan Al-Quran sebagai kitab sucinya juga selesai ya. Jadi kita tak perlu mencari-cari terlalu dalam. Kalau untuk sekedar pengetahuan boleh juga ya. Termasuk kerajaan Sriwijaya ya, kalau misalnya ada raja-rajanya atau ada ininya yang kemudian bagus dan sebagainya. Nah, ini ilmu kita tak sampai Pak ya, mungkin ilmu kita tidak sampai ke situ. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Boleh, tapi minta tolong ini dulu. Dek, ada yang muda tuh, Be. Tak tolong fotokan, Dek. Boleh. Aja, Pak. Oke. Nabi tidak boleh digambar ya. Baik, rasanya itu sudah kemarin di ini ya. Jazakumullah, Dek. Dapatkan deh. Nabi Muhammad SAW yang tidak digambar itu sudah ijma para ulama ya, ijma para ulama yang konsensus ya. Hadis khusus nanti coba, tapi saya belum terbaca untuk hadis khusus tentang itu ya, kalau misalnya ada hadisnya. Tetapi sudah konsensus ulama, ijma ulama tidak boleh memvisualisasikan Nabi Muhammad SAW baik dalam goresan gambar ataupun video, karena itu kita tidak pernah mendapatkan bentuk beliau, tidak untuk yang lainnya. Jadi ini kekhususan. Nah, nanti coba tanya Ustadz Bito ya, kekhususan Nabi, karena Nabi yang lain ada gambarnya, Nabi Adam, maksudnya digambarkan ya. Hanya Nabi Muhammad yang kalau di buku-buku cerita itu bentuknya bulatan, kadang bundaran, ada kaligrafi tulisan Nabi Muhammad baik, kadang ada cahaya sinar ya mengelilingi bulatan itu. Itu bentuk pemuliaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, itu yang kemudian harus disepakati sampai hari ini, sehingga sudah sangat bagus sekali tidak ada dari dulu sampai hari ini umat Islam yang mencoba untuk memvisualisasikan beliau ya, termasuk orang-orang yang ahli menggambar sekalipun, karena sudah menjadi rahasia umum begitu. Dan pada akhirnya ketika ada orang mencoba menggambarkan beliau dengan ditambah untuk menjelek-jelekan, ya sudah, berarti dia kemudian mendurhakai umat Islam ya, dan merendahkan umat Islam. Biasanya jadi bahan ejekan orang orientalis ya, kalau misalnya sampai menggambarkan. Kan banyak kisah-kisah
pembuat kartun-kartun Nabi dengan niat melecehkan ya, termasuk yang terakhir itu di mana Belanda ya, dan biasanya negeri-negeri Eropa lainnya. Jadi secara khusus yang menyebut hadis belum terbaca ya. Nanti kalau ketemu hadisnya nanti bisa kita sampaikan. Tapi ulama sudah sepakat tentang keharaman memvisualisasikan bentuk Nabi SAW. Karena itu belajar Syama'il kemarin salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran bagaimanakah sosok dan fisik Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan itu bukan kemudian mentang-mentang kita pandai melukis lalu kita lukis ke dewek lalu di-share hari ini ya dengan kemudahan teknologi. Nah inilah rujukannya sahih, kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Bukan itu maksudnya ya. Belajar Syama'il itu untuk menambahkan kecintaan kita kepada Nabi. Jadi waktu kita membayangkan beliau itu ada gambaran. Ya, itu tujuan belajar Syama'il yang kemarin. Baik, saya rasa itu ya untuk hari ini. Karena ini baru memulai, masih banyak yang bisa kita bincangkan insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua dan menambah kecintaan kita kepada Nabi. Macam biasa kita akhiri dengan baca salawat ringkas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila ya rabbal alamin. Washfa' lana ya Allah bi syafaatil habibi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.